Ini model rambutnya apa nih, Bu? Keriting. Gimbal ya. Gimbal namanya. Rambut gimbal. Nggak bisa rupanya. Lengket. Kulpanya itu kulit. Itu lengket sama kepala zakarnya. Udah diusahakan pakai minyak, pakai apa dokter? Nggak bisa. Lengket betul ini, ya Allah. Dan sesungguhnya wajib dibasuhkan dia daripada najis, karena keras najis. Wajib dibasuh najis yang ada di hidung, wajib dibasuh najis yang ada di mulut. Padahal ketika mandi wajib nggak wajib dibasuh mulut sama hidung. Nah, ini menunjukkan bahwa najis lebih keras daripada hadas. Dan rambut yang dijalin, yang disanggul, wajib diuraikan dia jika tiada sampai air kepada batinnya. Nah, ini kan perempuan kadang-kadang yang panjang dijalin, disanggul-sanggul gitu. Disiram aja sanggulannya. Kalau air merata masuk meresap sampai ke dalam-dalamnya, ya udah nggak apa-apa, sah mandinya. Tapi kalau disiram airnya nggak meresap sampai ke dalam-dalamnya karena terpintal dia dengan sanggulan itu, maka ketika itu wajib diurai. Wajib dilepas sanggulannya, diuraikan dia ke bawah, sehingga ketika disiram semua rata kena sampai ke dalam-dalam rambut itu. Mala yatimul wajibu illa bih, bahwa wajib. Sesuatu yang wajib nggak sempurna kecuali dengan dia, maka dia menyempurnakan yang wajib jadi wajib. Kalau disiram dalam keadaan sanggul begitu, air nggak bisa sampai kena ke dalam-dalam ke celahnya. Dah. Sementara membasuh sampai ke celah-celah ke dalam-dalam rambut itu wajib. Tak ada jalan lain kecuali baru bisa digitukan kalau diurai, maka mengurainya pun menjadi wajib. Jadi jangan sanggul-sanggulan kita mandi wajib, dibuka sambulnya. Kalau diikat-ikat karet, zaman dulu karet ya, atau apa namanya pengikat rambut, udah lepaskan dulu ikatannya, urai dia, supaya gampang nyiram rambutnya. Karena satu helai aja nggak kena nggak sah. Gimana kalau misalnya kena luka kan berkerak, keras gitu. Nggak usah. Kerasnya itu tak usah disiram aja, nggak pala keras. Luka itu kan udah mengering dia, tak pala dicongkel-congkel. Nanti luka lagi, congkel lagi, luka lagi, nggak habis-habis lukanya. Nah, itu dimaafkan. Itu namanya keropeng kudil. Kalau di kitab di sini keropeng kudil. Maksudnya kering luka tuh. Itu nggak menghalangi air sampai, nggak apa-apa. Bahkan jika lo sudah mau lepas pun, tapi belum lepas dia, ada yang mungkin belum kering betul di tengahnya, pinggir-pinggir udah kering kan, goyang-goyang dia. Itu pun tak wajib melepaskannya, biarkan aja. Tapi kalau seandainya mau dilepas pun ya nggak apa-apa, tapi nggak sampai wajib melepaskannya. Mana tadi? Ada. Dan dimaafkan daripada batin bulu yang bersimpul dengan sendirinya. Ini model rambutnya apa nih, Bu? Keriting. Gimbal ya. Gimbal namanya. Rambut gimbal. Itu kira-kira digimbal-gimbal apa memang gimbal sendiri itu? Gimbal sendiri itu, Pak, lahir itu. Jadi karena memang dia terjalin sendiri, tersimpul sendiri, gimbal sendiri, ini basuhnya agak payah dia masuk ke dalam-dalam batinnya. Ya udah, kalau payah masuk ke dalam batil karena dia sudah gimbalnya tebal kali, itu dimaafkan, nggak apa-apa. Kalaupun nggak masuk ke batin bulu, nggak apa-apa. Jika banyak sekalipun, andai misalnya banyak yang nggak terbasuh batinnya, dalamnya bulu-bulu itu, karena memang sulit untuk menyiram yang gimbal tadi, ya udah dimaafkan. Tapi diusahakan juga sebisa yang kita bisa melakukannya, usahakan. Agak gosok-gosok gitu kan, pakai sabun, gosok-gosok siram, diusahakan juga. Tapi ternyata adalah berapa helai yang nggak tersiram batinnya, ya udah dimaafkan, nggak apa-apa. Kalau disengaja dibikin, wajib dibuka gimbalnya.
wajib. Kalau bisa dibikin kan berarti bisa diulangi balik. Kalau yang dia apa namanya dibikin, gimbalnya itu dibikin-bikin, kayak rambut dikeriting-keritingin. Setelah keriting dilurusin lagi bisa nggak? Ini tanya sama ibu-ibu, sama bapak nggak tahu bapak. Cuman bu? Bu Ida cuman mana Bu Ida? Nah, kalau rambut dikeriting-keritingin itu dilurus-luruskan lagi bisa nggak? Bisa ya. Nah, waktu ngeriting-ngeriting itu kan pakai obat ya kan, sehingga keriting. Pakai obat lagi lah biar lurus balik. Nah, jadi gimbal pun gitu juga. Kalau digimbal-gimbalkan, dibikin-bikin maksudnya. Nah, berarti kalau dibikin-bikin jadi gimbal, bisa lah itu diluruskan kayak semula. Nah, wajib diluruskan kayak semula jika memang sulit air masuk sebab karena digimbal-gimbalkan itu. Nah, ini karena ulah dia ini. Nah, kalau ulah dia, wajiblah dia mengembalikan seperti semula. Kalau lehernya yang sudah digimbal itu tak bisa diluruskan lagi, masih dipotong deh. Ah, ya potong wajib, potonglah. Kalau nggak santai mandinya. Sama kayak rambut kena ini lengket apa namanya getah, itu diurai kayak manapun nggak bisa, dikasih minyak ini nggak bisa. Sementara mau mandi wajib mesti basah semua, nggak bisa basah, terhalang sama getah tadi. Jalan satu-satunya kayaknya harus dipotong ini getahnya. Nah, rambut yang kena getah ya udah potong lah. Kalau nggak nanti nggak sama mandinya. Jadi kalau pakai minyak rambut gimana tuh? Pakai Minyak rambut. Oh, sampai minyak rambutnya itu banyak kali gitu. Kalau nggak banyak nggak apa-apa. Tapi kalau banyak kali sekira-kira air disiramkan airnya jadi berminyak-minyak, ya air berminyak-minyak itu kan nggak mensucikan, itu nggak sah. Tapi kalau minyak rambut sekedar-sekedar aja nggak apa-apa. Ya, kita kan nggak tahu ke minyak rambut itu kan nggak tahu. Dia keras. Minyak keras. Itu keras. Keras. Kalau kena air itu nggak luntur dia. Lama lunturnya ya. Oh, kalau gitu pakai sampo lah. Apa yang bisa melunturkan dia lah. Ya, kadang gitu minyak rambutnya lengket. Kayak apa dia? Ya. Kalau nggak ada minyak tertentu menghilangkannya ya dicukur lah betul. Dan wajib membasuh barang yang zohir daripada dua lubang telinganya. Nah, mana yang kelihatan di lubang telinga itu wajib disiram. Jadi caranya macam mana? Taruhkan ke telapak tangan dulu, baru gini kan. Nah, baru diginikan. Ambil lagi gitu kan. Jangan gini. Gini nanti masuklah ke dalam tungkian pula lah gara-gara mandi wajib. Nah, pakai tangan. Nah, mana yang zohir? Yang zohir itu yang nyata. Mana lubang telinga yang nyata yang kelihatan? Nah, itu wajib kena air. Nah, jadi caranya gitulah. Nah. Kemudian dan daripada hidung yang terpotong. Na'udzubillah. Tersayat hidungnya. Serap. Kan ada yang bekas sayatan itu kan jadi nyata. Kalau belum tersayat kan dia bagian dalam. Begitu tersayat terpotong, yang dalam tadi kan jadi kelihatan zohir. Nah, yang zohir bekas sayatan tadi wajib siram. Ya kalau udah baik lah. Kalau masih luka ya nantilah nunggu baik. Itu nanti ditayamumkan bekas lukanya. Dan daripada segala pecah-pecah badannya, seperti pecah-pecah yang pada kakinya. Tumit nih kadang-kadang kan mau pecah-pecah dia. Belah-belah pecah-pecah yang di kaki itu di tumit, itu jadi anggota zohir. Maka yang terbelah-belah tuh wajib air disiramkan ke situ. Dan dimaafkan daripada batin bulu. Naik lagi ke atas. Dan wajib menyampaikan air kepada barang yang di bawah kulfah orang yang kulub. Kulfah itu kulit yang melapisi kepala zakar laki-laki. Nah, umpama inilah kepala zakar tuh. Batas ke paretnya. Kalau dia belum dikhitan, kan kulit yang bakal dikhitan itu kan nutupi dia. Nah, kulitnya itu namanya kulfah. Sementara orang yang belum dikhitan, yang kulitnya masih ada, orangnya namanya kulub. Orangnya disebut kulub. Sementara kulit yang belum dikhitan itu namanya kulfah. Jadi kalau mandi wajib, bawahnya kita bilanglah dia kan baru masuk Islam nih. Nah, pastinya selama dalam masa kafirnya dulu kan sudah terjadi yang mewajibkan mandi.
ya dia sudah punya istri, udah punya anak, pastinya udah pernah campur di masa kafirnya, sehingga dipastikan dia berhadas besar. Begitu dia masuk Islam, ya kita suruh dia mandi, tapi jangan mandi dulu baru masuk Islam. Nah, ini salah ini. Setelah masuk Islam baru kita suruh dia mandi, karena orang udah Islam wajib sholat, haram dia sholat kalau dalam keadaan berhadas besar. Jadi wajib dikeluarkan itu kepala zakarnya supaya bersih. Kalau nggak bersih dalamnya nggak sama mandi wajibnya, karena itu wajib dibasuh. Makanya salah satu gunanya kita khitan itu, di samping memang khitan hukumnya wajib berdiri sendiri, yang kedua memang untuk memudahkan ketika saat kita istinja, karena wajib dibersihkan itu waktu istinja. Ya kedua ketika saat kita mandi wajib itu mesti bersih. Jadi kalau dia belum bersih, kulupnya tetap ada, nah ini tentu istinjanya ya nggak sempurna, mandi wajibnya juga nggak sempurna, ya belum sah. Nah, makanya wajib dibersihkan. Biar gampang, khitan aja udah, kalau udah dihitan udah aman itu. Nih. Khitan ya laki perempuan sama, khitan itu hukumnya wajib. Karena khitan itu hukumnya berdiri sendiri. Nah, perkara untuk laki-laki lebih memudahkan, itu faktor tambahan. Seandainya pun misalnya bisa dibersihkan laki-laki itu, macam perempuan kan nggak ada ngalang-ngalang. Nah, apa yang dihalangi? Kalau laki-laki oke lah, kulit yang belum dikhitan itu menghalangi sehingga payah dia untuk bersuci kan itu. Kalau perempuan kan nggak ada yang menghalangi. Nah, tapi memang hukum berkhitan itu berdiri sendiri wajib, biar laki-laki maupun perempuan. Nah, walaupun ada beda pendapat di luar mazhab Syafi'i, ada yang diwajibkan untuk laki-laki, tidak pada perempuan ada. Kalau mazhab Syafi'i laki perempuan sama-sama wajib khitan itu. Baik. Dan kepada barang yang zohir daripada paras perempuan tatkala duduknya bagi qada hajat, karena keduanya daripada anggota yang zohir. Seperti kepala zakar itu wajib disiram sehingga dikeluarkan dia. Nah, begitu juga perempuan wajib paras perempuan itu diistinjakan waktu mandi wajib. Kenapa? Karena ketika jongkok, duduk jongkok maksudnya, mana yang nyata ketika jongkok, ya itu yang wajib dibasuh karena dia jadi anggota zohir. Istimewa kalau sudah pernah melahirkan. Nah, itu yang sudah pernah melahirkan beda sama yang belum pernah melahirkan. Makanya lebih banyak yang nyata kalau sudah pernah melahirkan. Intinya ginilah, wajib dia cebok macam mana qada hajat besar dan kecil, begitu juga lah dia wajib cebok dari ketika mandi wajib. Jadi mandi wajibnya wajib macam mana dia cebok dari buang air kecil dan besar. Nah, gitu aja lah, simpul aja, biar nggak payah-payah. Jadi jangan berdiri aja, karena kalau berdiri itu nggak nyata, parasnya kan nggak nyata, jongkok baru kelihatan, kalau berdiri nggak kelihatan. Jadi ketika disiram, air nggak masuk ke celah-celah paras itu, ya nggak sah mandi wajibnya. Sama kayak dubur, kalau kita berdiri tekatup nggak duburnya? Tekatup. Coba kalau kita jongkok, nah kan terbuka dia gini. Makanya wajib kita jongkok, siramkan macam mana kita cebok waktu buang air besar. Nah kalau berdiri aja tekatup, air nggak masuk ke celah-celah dubur itu, ya udah berarti nggak sah, nggak kena dia. Nah, entahlah kalau mau naikkan kaki ke atas, bisa juga nggak usah jongkok tapi kakinya naik sebelah ke atas, kayak anjing kencing ya. Naik ke atas, baru disiram, bisa. Tapi kan kurang kerjaan, terbanting pula lagi sumur, sudah jadi kerjaan. Bagus jongkok aja lah, cari yang aman, yang gampang. Nah, ya kayaknya mesti agak turun juga lah. Kalau nggak turun tekatup showernya, takutnya nggak masuk dia ke celah-celah dubur itu. Nah, ya. Nah, entahlah kalau pakai selang-selang yang masuk ya entah bisa. Tapi kan kurang kerjaan itu. Nah, jadi kalau pakai shower boleh.
Tapi jongkok sikit, baru tembakkan shower itu ke bawah kan, suruh gitu. Bisa. Nggak ada pula baknya ya kan. Ada pakai shower aja kan. Nah, jadi cuma aneh ini kalau gini ya udah jongkok sikit, tembakkan shower. Nah. Baik. Dan jika tiada dapat membasuh di bawah kulfah melainkan dihilangkan dia, niscaya wajib ya. Nah, di bawah kulfahnya itu berarti hasafah zakar itu nggak kesiram kecuali harus dipotong, disunat lah kan. Nah, kalau itu wajib sunatnya. Nah, makanya kalau udah baru masuk Islam ya sunat lah supaya memudahkan kita bertoharoh. Dan jika uzur, nggak bisa rupanya lengket kulfahnya itu kulit itu lengket sama kepala zakarnya. Udah diusahakan pakai minyak pakai apa dokter, nggak bisa lengket betul ini ya Allah. Jadi gini, ada menteri sunat dia bilang gini, Pak Ustadz, yang bikin lama itu sebetulnya bukan nyunatnya Ustadz, nyunatnya jahitnya sebentar itu, yang bikin lama itu Ustadz kalau dia lengket, apalagi dia anak-anak kecil masih sunatnya kecepatan ya, jadi masih lengket, begitu dibukakan itu nggak mau dia Ustadz. Itu mesti disayat pelan-pelan itu. Nah, kadang-kadang mau berdarah pun. Nah, itu lebih lama. Nah, andai ini lengketnya permanen pula. Dia kala-kali kayak mana dikasih ini nggak bisa. Jadi kayak mana ini? Potong semua. Itu zalim itu. Potong semua. Berarti ini uzur. Nah, kalau uzur untuk dipotong kulpahnya, maka sembahyang ia seperti faqidut taurin. Berarti sembahyang sekedar menghormati waktu. Mandi wajib tetap, istinja yang bisa disiram tetap. Nah, habis itu dia sholat, tapi sholatnya ini sekedar menghormati waktu. Seperti dia mau wudhu nggak ada air, mau tayamum nggak ada debu, apa nggak sembahyang? Tetap sembahyang, sekedar menghormati waktu. Nanti wajib diganti ketika jumpa air, kan gitu. Jadi juga itu begitu nanti bisa dikhitan dia, yang lengket permanen tadi ternyata bisa menjadi terbuka dia lengketannya, berarti kan dia dikhitan, sempurnalah mandi wajibnya, sempurna istinjanya, maka sembahyang selama ini wajib diganti. Sembahyang selama belum dikhitan itu wajib ganti. Ya udah, selama itu sembahyangnya tetap menghormati waktu aja. Ya macam mana kondisinya kayak itu, kan nggak wajib dipotong habis. Ya dimaafkan sebatas ukuran itu. Nah, gimana kalau sampai mati? Ya udahlah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Oh, pas. Oh iya, begitu lepas ya digantilah sembahyangnya. Karena ini sekedar menghormati waktu. Misalnya di umur 50 tahun baru bisa lepas, baru bisa terkelupas dia. Nah, disitulah dia khitan. Gimana sembahyang selama ini? Ya wajib ganti. Di banyaknya ya seberapa yang mampu lah gantinya. Tunjukkan seriusnya aja sama Allah Ta'ala. Bayar utang ini kan begitu. Apalagi Allah Maha Pemurah, Maha Pemaaf, Maha Pengasih Penyayang. Jadi yang mau Tuhan itu tunjukkan semangat serius betul-betul nak mengganti. Tahu-tahu baru 3 tahun mengganti mati. Sementara yang mau diganti dari mulai balik lah, kan dia mulai balik itu, nggak bisa dikupas tadi. Banyaknya mau diganti, ya udah baru terganti 3 tahun, ya udah mudah-mudahan sisa yang belum sempat terganti dimaafkan Allah. Tunjukkan seriusnya aja sama Allah. Misalnya pahanya kena tembak, kan bolongnya dalam itu. Permanennya bolongnya. Iya, kalau bolong ya wajib basuh. Tapi kalau merapat dia, kan dia luka bolong, diambil pelornya, habis itu dijahit menyatu, ya udah nggak wajib. Dia kalau dijahit menyatu dia jadi anggota batin. Nah, nggak wajib dibasuh. Tapi kalau dibiarkan aja bolong aja gitu ya udah wajib, karena dia jadi zohir. Beda sama lubang hidung. Lubang hidung memang dari awal udah kayak gitu. Kalau ini kan dibolongin, beda deh. Kalau dia kulit yang dijahit, jadi kebetulan bekas jahitan itu masih ada berlubang gitu. Dia rapat, tapi kalau dibuka dan itu bisa terbuka. Nah, yang nggak wajib dibuka kan, seberapa yang nampak itu siram.
Nah, kalau dibukakan, terbuka semua nanti jahitannya. Nah, nggak wajib dibukakan. Sama kayak ada luka, nggak wajib kita ngangahkan supaya terbuka lukanya, nggak usah. Mana yang sudah terrapat, jadi berarti sudah jadi anggota batin dia. Mana yang belum rapat, nampak, itu jadi anggota zahir. Itu aja yang siram. Sudah sehat tadi udah jahitan dulu. Iya, jangan dibelah-belah lagi. Nah, mana yang kelihatan itu aja, nah itu aja disiram, sap, udah. Nah, nggak usah lagi dingangah-ngangah kan supaya masuk dalam-dalam, nggak usah. Yang nampak itu aja. Nah.